Kau di mana? Gini. Kau di mana? Gereja, gereja, Lo kok lo kok gerejanya gereja, Kak. nggak asing ya? Gerejanya gerejanya kayak kenal gerejanya. Iya, kayak pernah, tidak pernah. Gak usah cari Aduh, efek dulu supaya saya cantik, saya makin aduh. burik di sini. Kenapa jaringannya orang GPIB nggak bagus? Hmm. Eh, Sekali rawonku datang, saya sudah lapar juga. ini kau ini dulu klarifikasi kau dulu. Kenapa kau tidak ajak Valdo pergi ke kota tua? Kami sudah ajak, kami udah ngajak semuanya. Tapi yang bisa cuma aku sama Sapnya doang, sama Dorcas gitu. Kenapa dia bilang begitu, Pak? Bohong itu bohong. Kakak jangan terlalu percaya dia juga. Jadi saya harus lebih percaya kau daripada Valdo ini. Ih, binasa Mika, ya Allah, masih ditanya lagi. Apa Bagaimana pelayananmu di sana? luar biasa. Nggak, nggak semenyeramkan itu ternyata. Loh, memang siapa yang bilang menyeramkan pelayanan? Ada, Apa? ada aja. Eh, Ada yang bilang Apa? seru. Hmm? Ternyata aku nggak jadi tukang semprot-semprot sanitizer di sini. Ternyata Tunggu, aku memang apa benar-benar kok? menjadi Tunggu, pelayan tunggu, tuh. tunggu. Memang apa yang kau dengar sebelum pergi pelayanan? Ini khusus di GPIB nah, yang kau dengar atau umum, PJ umum? Terserah mau di mana. Yang pertama kalau umum dibilang itu pelayanan itu mengerikan. Kayak kalau kau salah pembawaan saja, semuanya langsung buyar. Ah, Jadi kayak harus apalagi? jadi Ada manusia lagi? fake begitu, supaya diterima dengan baik. Habis itu, kalau untuk GPIB secara khusus dibilang kalau di GPIB nggak bakalan dapat pelayanan atau nggak cuma jadi kantoran gitu. Ternyata enggak. Ternyata semuanya salah. Pelayanan memang capek, tapi menyeramkan tidak kok. Kita juga nggak perlu jadi manusia fake. Malahan kalau kita kita nunjukin bukan aslinya juga sih, ya tetap harus disaring ya. Tapi nggak terlalu fake juga. Kalau terlalu fake juga pasti orang ngerasa. Jadi aku jadi Cika yang kayak di kampus loh kak sebenarnya. Tapi brutalnya berkurang ya. Hmm. Jadi mereka terima kok, mereka baik banget sama aku, puji Tuhan. Kau, kau sudah nih ini, mimbar. Sudah sekali. Masih ada rencana mau Mantap. naik lagi? Keren. Disuruh naik lagi? Iya, 2 kali aku dapat jatah mimbar di pos pelayanan sama di apa namanya gereja induk. Apa agenda pelayananmu dalam seminggu kalau di GPIB? Setidaknya kau dari Bukit Harapan toh? Apa? Kalau agendaku itu hari Senin libur. Hari Senin libur, tinggal aku milih mau ikut kelas line dancing atau enggak. Tapi keseringan Apa enggak itu? karena Kelas aku itu kelas apa itu? menari. Itu hanya di Bukit Harapan. Ah, enggak hanya di Bukit Harapan sih, tapi khusus Bukit Harapan memang khusus Bukit Harapan line dancingnya dari gereja. Ya. Baru, Hmm. tapi seringan Bang ini nggak pernah ikut karena memang pengen explore Surabaya. Baru hari Selasa berkantor, briefing pagi, habis itu mengerjakan untuk persiapan PAPT dan majelis. Aku yang mimpin persiapan PAPT setiap hari Selasa, tapi habis itu langsung lanjut persiapan majelis. Ibu terus yang mimpin Ibu Pendeta. Nah, hari Rabunya itu ibadah rumah tangga. Pokoknya berkantor tiap hari ya Kak ya, kecuali Minggu sama Senin. Habis Hmm. berkantor, ibadah rumah tangga, dan hari Kamisnya berkantor rapat PHMJ. Habis itu Hmm. hari Jumatnya berkantor ibadah pelkat. Hari Sabtunya ini yang padat. Doa pagi, berkantor, ibadah pelkat PKLU kalau ada, terus katekisasi, ibadah syukur, banyak itu hari Sabtu itu.
hari Minggu ya ibadah Minggu, entah di PA, entah di PT, atau di IHM-nya ibadah hari Minggu secara umumnya, dan juga ibadah-ibadah tambahan setelah ibadah. Itu sih. Terus kalau berkantor sih, yang kukerjakan awalnya, awalnya aku rajin membuat khotbah. Pokoknya aku selesaikan dulu khotbahku, selesaikan persiapanku, selesaikan bahan-bahan laporanku, dan juga laporan buat ibu pendetaku. Habis itu sisanya aku nonton, tidur. Itu aja kerjaan di kantor. Padat kan? Enggak sih, biasa aja dibandingin Theo. Gila. Tio, Tio, Tio itu kelihatan sibuknya jadi media sosial. Aku tunggu videonya. Aku pengen denger dia ngapain aja di sana. Oke. Karena aku hubungkan dengan Tio tuh. Ada beberapa orang mahasiswa dengan semua agendamu itu kurang suka menurutku. Mereka lebih suka itu, ya itu kayak pergi bersosialisasi dengan jemaat, entah pergi ke kebun, ke sawah, pokoknya kegiatan-kegiatan begitulah yang di luar ruangan. Kau dalam ruangan. Kau termasuk tipe yang mana? Yang nyaman begini atau lebih suka yang ke di pedesaan? Ya, kalau aku sih Kak, eh, salah satu alasan kenapa kemarin aku menangis dapat di GPIB ya karena aku kepengen jalan-jalan di tempat baru begitu. Aku aku nangis loh Kak, aku nangis. Aku seneng tapi aku nangis karena aku kira ini adalah kesempatanku untuk datang ke Papua contohnya. Ini kesempatanku untuk nge-explore NTT, tapi ternyata dapatnya GPIB. Tapi tetap aja seneng karena Tuhan tahu batasku. Aku belum sanggup. Kalau aku dapat di sawah-sawah mungkin aku udah stres kali ya. Di sini aku nyaman banget, masih sesuai dengan karakterku yang nyari AC, nyari tempat mageran. Habis itu happy lah Kak. Tapi aku tak cemburu sih. Aku cemburu sama mereka yang di sana karena aku lihat mereka pergi ke air terjun contohnya, atau enggak mereka naik kapal, kapal-kapalan itu yang di Papua contohnya, atau yang di Gemit mereka ke mana ya kemarin itu? Yang di Sumba juga ke Tanah Lapang yang cantik banget. Nah, itu aku nggak dapat di sini. Meskipun ada, tapi belum ada waktu untuk jalan-jalan. Dan kan ada waktunya gitu. Tapi menurutku nah, kalau kau dapat tempat yang oke lah, aku bilang mungkin kau belum sanggup, makanya Tuhan bawa aku ke Surabaya. Tapi pada akhirnya kalau misalnya aku ke tempat-tempat ke desa tuh, kayak contoh di GPI, tuh. Nah, di mana lagi Mm-mm. yang desa-desa aku dong, GTM, gitu-gitu toh. Gepil nggak desa ya, Apa? kabupaten. Gepil Apa? itu bukan desa, tapi kabupaten. Tahu dari mana? Memang siapa yang PJ di GPI sering kau hubungi? Skip. Saya cuma bilang GPI karena nanti kalau langsung saya bilang utusan lain nanti tersinggung toh. Ya Kenapa betul. kau bilang utusanku HKBP, desa? HKBP itu desa loh HKBP. Ya, enggak. Ya, dan besar. Maksudku itu. Kayak contoh, kau tahu kenapa kemarin pas sama Kak Jantio, apa pertama yang saya tanya ke dia? Kau ini yang paling hidden di kampus. Bagaimana aku pergi masuk ke desa-desa? Mm-mm. Dan jujur, nah, dia, aduh, susah. Awal-awal dia cerita kentara, dia tidak susah sekali beradaptasi dan tidak nyaman. Tapi lama-lama pada akhirnya dia nyaman. Bayangkan karena cerita dari teman-temannya bilang di NTT jarang air, dia beli banyak-banyak tisu basah. Mungkin untuk pakai cebo atau apa. Saking anak ininya tuh, anak terawat-terawatnya. Iya. Eh, Ya Kak, odolnya aja 100.000 loh Kak, harganya. Hmm. Luar So, biasa. aduh, kasihan Theo, enggak di videonya, enggak di sini. Tetap Tapi kita aku bahas. pengen banget ke Papua sih sebenarnya. Tapi pada akhirnya aku seneng dan bersyukur ada di sini. Kenapa memang? Ya enggak, aku bersyukur aja, seneng aja. Ya Karena, alasannya pasti ada tuh. ya karena ternyata yang di Papua itu benar-benar ke pulau-pulau, Kak. Pulau-pulau yang kayak Reksi contohnya kan di pulau banget. Habis itu di Alfaro juga di pulau banget.
kalau Melsi aneh, dia kayak enggak. Dia juga pelosok gitu. Meskipun sinyalku di rumah nggak kentara, tapi masih di parah mereka pasti. Nah, kalau Hmm. di kampus, kalau di kampus di gereja sinyalku bagus kok. Ya kan, bagus kan? Hmm. Ya, Tapi bagus. aku Surabayanya Surabaya ujung tahu Kak. Kita kan tahu juga ya. Bukan Surabaya yang daerah kota. Ya, ya, ya. Berarti Terus omongannya orang yang biasa kalau di GPIB itu cuman fokus ngantor saja, salah ya? salah, salah besar, Salah. salah besar. Itu adalah poin pembahasan kami dalam grup pada waktu awal-awal datang. Kami semua itu sebenarnya takut, takut dengan pembahasan orang-orang tentang bagaimana anak-anak praktek yang di GPIB sebelum-sebelumnya. Tapi ternyata kami di-treatnya baik banget. Kami disediain tempat yang layak sekali, kami diberikan makanan yang banyak sekali sampai saya makin besar, teman-teman saya makin besar. Nanti kakak lihat deh, kami tuh makin besar semua. Baru fasilitas. Buktinya fasilitas saya salah satunya saya dikasih motor untuk kemana aja. Bagus banget. Pelayanku juga banyak banget, Kak. Maksudnya aku awalnya kan gak expect bakal dikasih mimbar. Paldo aja itu pertama kali sudah dapat mimbar, Kak. Aku ini awal Juli sama nanti sebelum perpisahan aku bakal naik mimbar. Mimbar loh, mimbar, mimbar. Keren. Sedangkan ada teman-teman yang merasa dia bakal naik mimbar, gak naik mimbar di gereja yang dia dapati. Siapa contohnya? Kalau yang salah aku dengar ya Kak, yang di Gap Sultra, mereka katanya Oh ada iya, yang nggak dapat kan? iya, 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 iya. Merjeni. Mm-mm. Aku Hmm. dengar-dengar sih Marja ini nggak dapat mimbar gitu. Sedangkan kan harusnya Gap Sultra kan ngizinin sebenarnya. Kalau saya ceritanya Ayub ya. Karena tempatnya Merjeni itu memang kayaknya gereja yang paling besarnya kayaknya di Kendari. Oh, karena besar kali ya, jadi maunya pendeta yang naik Ya, mimbarnya. jemaatnya terlalu, ya tau lah tuh gereja besar bagaimana rata-rata jemaatnya. Orang-orang pada takut ke gereja besar tahu. Sedangkan gerejaku ini kan Hmm. termasuk kecil-kecil tapi besar gitu. Ya. Hmm. Eh, Cika ini kan orang HKBP. Betul. Bagaimana bedanya bergereja di HKBP dengan GPIB? Beda banget, Kak. Beda banget Ya. dari segi liturginya. Saya kadang-kadang sampai lupa bagaimana bergereja di HKBP, sosialisasinya. Kalau di HKBP itu kan habis ibadah minggu itu kayaknya susah banget disuruh pulang orang-orang ini ya. Wah, harus ada panjang Macet, macet, karena macet, sering macet, macet. ngobrol. Udah Kak, udah bagus. Oh iya bagus, bagus, sudah bagus, sudah bagus. Nanti nanti thumbnailnya Surabaya jelek sinyal. Kotaku Oke sinyal dah, jelek. oke, oke, saya pasang itu. Surabaya jelek sinyal. Ah, Itu aku bilang, kayak yang tadi aku bilang kalau di HKBP kan kadang-kadang susah banget nyuruh orang pulang karena banyak sekali referensinya untuk ngobrol-ngobrol dalam gereja itu, baik ibu, bapak, anak, pokoknya panjang sekali dulu pembicaraan dalam gereja baru pada pulang. Tapi di sini yang merasakan ya Kak, selesai ibadah ya udah pulang, angkir gitu. Jadi eh, aku kan nggak dapat apa namanya, yang perkunjungan ke keluarga-keluarga begitu. hmm. Nah, sebenarnya aku kan pengennya perkenalannya selesai ibadah untuk nimbrung ke perkumpulan pembicaraan-pembicaraan begitu. Tapi ya nggak bisa karena memang pada langsung pulang, pada langsung go setelah hari Minggu. Makanya yang kenal-kenal aku palingan yang aktif di gereja, yang datang waktu saya perkenalan, itu palingan yang kenal aku. Bahkan masih ada majelis yang nanya, loh ini siapa? Serius, serius. Aku udah sebulan di sini,
masih ada yang nanya, majelis lagi. Loh, ini siapa? Nggak, gue Hakam, kayak ah, baru yang di di HKBP juga kan pendeta itu cuma naik pada saat apa namanya mau firman dan setelah firman itu langsung habis selesai begitu langsung Bapak kami yang di surga selesai gitu sampai terakhir. Nah ini ternyata dari awal berdiri, makanya aku bilang kakiku kram, kakiku capek karena dari awal ibadah berdiri terus gitu. Itu salah satu kultur shock gitu. Terus eh, apa namanya presbiternya ternyata di sini nih presbiter tuh banyak banget Kak, iya, majelis banyak mhm. banget 60-an. Iya, iya, iya. Makanya bilang buset 60 orang sedangkan kan di kami itu majelis nggak sampai sebegitu, nggak sampai sebegitu banyak. Dan yang ikut rapat itu rapat mingguan itu namanya PHMJ, kayak kakak pasti ngerti lah PHMJ. Yang PHMJ ini aja yang rapat terus terus dan terus, sedangkan di kami itu semua majelis itu wajib ikut rapat. Tapi dengan Ya, jumlahnya nggak sampai 60 juga sih. Dan kan habis ini akan ada triwulan yang SMJ. Baru di situ aku akan ketemu sama majelis-majelis yang ada di sini. berapa Tuh, berapa kakak di situ kak Surabaya hampir Bitarapan? 400. Hampir 400, dan menurutmu kakak 400 itu memang 60 presbiter itu terlalu banyak? Mm-mm. Hmm. Coba, ya oke lah, bandingkan dengan misalnya jemaatmu HKBP. Berapa kakak? Hak- HKBP di Makassar itu juga nyaris 400 dan sebenarnya Macet, parado. macet, 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 Paradonya kami atau majelisnya kami tuh macet, macet-macet. macet, macet, Macet kan? macet, macet, macet. Udah. Mulai dari ini, HKBP 400 jemaat, berapa Ya, ininya? HKBP Makassar lah ya. Yang Ya, di ya, ya, sini ya. tuh jumlahnya hampir sama dengan HKBP Makassar 400. Ah, Di sana itu cuma ada 20-an, 20, 25 presbiter oh, atau parhalado. ah, Dan itu semua kalau rapat ya ikut semua. Mereka itu semua yang mengurusi perkembangan. Di sini kan cuma 11 ya PHMG itu. Tapi itu organisasinya kan. Organisasinya di sini tuh, organisasi di sini dengan organisasi HKBP itu serupa tapi tak sama. Jadi hmm, sebutan-sebutannya itu kan beda-beda dan lain-lain. Jadi agak susah untuk hafal bermasalah. Eh, apa lagi ya? Yang menaungi Pelkat lah. Di sini kan kayak sebut remaja itu PT. Itu termasuk termasuk susah untuk anu sih, susah untuk aku pelajari. Nama-nama ah, yang tukar-tukaran. ya, ya, paham, 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 paham. Tadi kau juga Ya. bahas soal liturgi. Mm-mm. Kenapa liturginya? Bedanya? Liturgi HKBP itu kan semuanya selesai sampai di pelayan firman, baru langsung selesai begitu. Hmm, Jadi yang ngambil lagi itu liturgo semua. Sedangkan di sini kan ada P1, P2, P3, P4, P5 sampai P10. Aku sampai sampai sekarang belum ngerti ya, apa tugasnya P1, apa tugasnya P2. Kayak lu ngapain gitu. hmm, Kecuali aku harus baca warta ya, baca tata ibadah aku baru ngerti oh ternyata P2 itu untuk ini, P1 itu untuk membawa Alkitabnya. Baru kalau kami kan HKBP yang berdiri depan itu cuman pembaca warta, eh, liturgos, liturgos terus habis itu sama pelayan firman. Palingan tambahannya pembawa persembahan. Itu semua duduk di depan. Kalau di sini tuh kan semuanya beda. Yang membaca pembawa persembahan beda, yang membaca apa ungkapan situasi beda. Banyak yang beda-beda kayak gitu. hmm. Dan aku nggak tahu ya panjangan mana, tapi aku merasa lebih panjang di sini. Aku merasa Ya, 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 ya. kerjanya panjangan di sini durasinya. Ini bukan dibilang masalah liturgi siapa yang lebih baik
sistem amannya yang baik, tapi ya kau memang kaget tuh karena makanya kau terbiasa dengan stylenya HKBP gitu kan. Kau itu apa? Ah, apa itu? Hah? Rawon. Rawon. Tapi rawon itu nah mungkin bagi orang di sana kayak makanan biasa sekali. Tapi jelas saya tidak tahu itu rawon nah. Rawon tuh kayaknya di sini tuh kayak coto. Makanan hari-hari. Iya, siapa pernah video saya lihat. Pokoknya mereka bahas soal makanan apa yang kayak jarang orang rasa. Tuh, terus ada yang usulkan bilang kayak rawon. Ah, itu normal sekali. Terus ada satu yang bilang, kayaknya dia bukan orang Jawa. Batak kah, Sulawesi kah? Dia bilang, saya nggak tahu itu rawon itu apa. Ah, dia diketawai. Kayak itu. Kebetulan nih, saya baru beli rawon sebagai makanan khas Surabaya. Surabaya gak sih rawon tuh? Pokoknya Cuman aku makanan pernah makan dari rawon di Jawa saja saya tahu. Makassar ya. Dan itu kayak sudah makanan sehari-harinya orang sana tuh. Ya kayak hitam banget tau kak. Kayak kondro kah? Enggak. Ini tuh rasanya tuh manis pasti. Terus pasti tidak ada sambalnya. Ada sambelnya tapi sambalnya itu begini. Bukan sambal yang pedis, Le. Dari rumahnya sih pedis ini. Karena kan namanya kan rawon setan. Setauku rawon setan itu yang terkenal begitu. Kayak aku Hmm. belinya langsung rawon setan supaya apakah benar-benar kayak setan rasanya atau enggak. Atau yang makan yang kayak setan. Enak aja. Tapi tuh kak, Nah, kakak tahu gak? Sebenarnya salah satu yang paling nggak bukan gak enak juga sih, tapi yang paling bikin males gitu. Karena kan aku kan BEM, baru aku nggak bisa explore Surabaya akhirnya gara-gara mau orkem. Pengen pengennya itu kan selesai selesai orkem selesai PJ itu jalan-jalan kayak ke Bromo, ke Candi Borobudur, apa kan lagi di Jawa begitu kesempatan. Kami nggak bisa karena mereka udah minta kami BEM, BPM, yang per PJ tanggal 5 udah di sana. tanggal 2 harus di kampus. Iya. Ya, enggak apa-apa tuh. Karena kan nanti juga pulang PJ. Nanti kan kalau buang baju. Tapi ya itu juga sih. Lek, 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 lek. Terus Woi, lek. Mana rawanmu? Saya lihat. Review dulu, lihat dulu. Kasih lihat dulu rawanmu. sangat tidak menarik ya. Hmm. Gimana caranya bikinnya? This is it. I like suka. Daging Tapi yang sapi toh. sapi kamu gitu kan. Lebih enak mana? Soto Makassar dan rawon. Jelas makanan Makassar lah kak. Masa sih? Tuhan. Di sini tuh makanannya tuh manis-manis banget. Aku karena kebiasaan di Makassar makan mie ayam pakai kecap untuk ayamnya. Di sini aku bikin begitu rasanya manis banget. Banget. Tapi di sini makanan Sundanya enak-enak banget, 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 banget. Aku suka makan, aku tambah gede. Oke. Sambil kau makan, saya tanya kau lagi nah. Biasanya anak-anak kampus pasti ya, saya tanya apa yang kau dapat di kampus? Iya, untuk yang terpakai sekali di pelayanan. Tapi kau saya tanya beda. Saya tanya beda kau. Kau kan anak Maksudnya pendeta. apa? Kau anak pendeta. Ya, Kau anak pendeta ya, toh? Bapakmu pendeta betul. HKBP. Ada tidak yang kayak kau jadikan pelajaran sebagai anak pendeta? Entah lihat Mm-mm. bapakmu atau bagaimana kau jalani hidupmu sebagai anak pendeta. Itu. Ya, Makan. aku pengen bilang ke orang-orang yang belum pergi PJ, ini
untuk yang kampus dulu ya Kak ya, pembelajaran di kampus yang akhirnya aku dapat di sini. Kan dari kampus dulu Hmm. Kak bilang tadi kan. Oke, ya oke. Yang Hmm. di kampus ya oke. Ternyata hal-hal yang di asrama itu nggak cuman omong kosong. Maksudnya nggak cuman dibuat-buat hanya untuk mungkin terlihat menindas, terlihat memaksa, terlihat eh, menjatuhkan terus. Tapi ternyata itu yang berguna di sini. Kalau misalnya kita tidak diterpa begitu di kampus, kita nggak akan seberetika itu, nggak akan sepeka itu, nggak akan eh, orang sampai kayak, oh wow, mereka itu apa-apa bilang permisi, apa-apa bilang terima kasih, minta izin begitu. Itu salah satu contoh kecilnya aja. Terlebih masih banyak banget yang asrama itu mengambil peran penting untuk praktek jimat begini. Di situ kalau untuk saya sebagai anak pendeta, itu salah satu privilege saya untuk turun ke praktek jimat ini. Saya nggak kaget lagi dengan hal-hal yang terjadi kan. Kita ini sebagai masa praktek mungkin terlihat seperti asistennya eh, pendeta lah, secara tidak langsung. Tapi kita pun tidak diminta untuk sebagai jadi asistennya. Cuman kan kita tahu diri aja lah untuk kita terus mendampingi pendeta. Jadi kita harus sigap dan kebetulan tuh sudah aku lakukan sebagai anak pendeta Kak. Saya angkat di tasnya bapakku, saya yang peka melihat oh sekarang lagi butuh ini, sekarang lagi butuh ini dan mau untuk bergerak untuk peka membantu pendeta. Itu sih. Dan untuk omongan-omong di mana-mana pasti ada yang namanya omongan pedas ya. Itu juga berlaku kok di sini omongan pedas begitu. Kadang-kadang tatapan sini begitu aku rasain juga. Dan ya puji Tuhan, saya bisa melewatinya karena saya sudah terbiasa mendapatkan tatapan seperti itu pada saat masih maba dan juga menjadi anak pendeta, Kak. Jadi terbiasa aja. Ini kayak kakak Ada tidak lagi kakak. pandangannya ini? Ada tidak pandanganmu yang berubah sebelum kau jadi mahasiswa teologi toh? Pandanganmu tentang pelayanannya bapakmu sebagai pendeta dan akhirnya kayak berubah setelah kau masuk di sekolah teologi. Kukira khotbah itu gampang. Kukira khotbah itu cuma ngomong. Berarti bapakmu termasuk yang bagus khotbahnya menurutmu? Ya, iya kan sebagai khotbah. Karena kan pasti kau akan bilang seperti itu kalau melihat seseorang lakukan hal Hmm, tertentu kayak mudah kelihatannya toh, kayak hmm, gampang. Berarti bapak termasuk bagus khotbahnya. puji Tuhan, Kak. Hmm. Aku sih sebagai anaknya sangat sangat bangga dengan cara dia berkhotbah. Oh. Dia bisa kayak kayak ngesambungin ke ayat-ayat Alkitab yang lain dan itu bisa luar kepalanya gitu. Hmm. Kayak lancar terus dia ngomong lancar aja dia ngomong. Pas gue ngerasain, ya Allah, persiapannya aja udah bikin nangis. Maksudnya kayak kan capek bikin persiapan khotbah tuh sebenarnya gitu loh. Jemaat senang dengan kau lihat respon jemaat senang dengan khotbah bapakmu. Iya, Kau kalau khotbah bagaimana respon jemaat menurutmu? Karena aku pasti punya kepekaan itu toh untuk melihat mereka senang atau tidak. saya nggak sok percaya diri aja ya Kak, tapi ini yang mereka bilang, dibilang kamu nggak kayak mahasiswa praktek, kamu kayak visaris. Jadi kamu kayaknya di kampus itu orang pintar ya. Baru kita terima kasih sudah eh, berkhotbah dengan tidak membaca teks. Saya senang, mereka senang kalau khotbahku itu tidak baca teks. Kenapa? Aku khotbah nggak baca teks, nggak pegang Kenapa? teks, nggak pakai teks. Kenapa? Ya karena aku takut begini terus matanya ke bawah terus, nggak ada eye contact. Jadi khotbahku Kalau tuh aku aku hafal. sama, saya juga termasuk yang tidak suka pakai teks. Entah ini juga alasanmu, tapi kemarin saya hampir-hampir sama alasanku dengan Utma. Karena kayak
Nggak tahu kenapa ya. Orang itu akan lebih enak mendengar kalau memang kita bicara yang betul-betul kayak bicara seperti saya dan kau. Beda itu kayak nada Mm-mm. suara orang baca dengan kayak antara saya dan kau begitu. Kayak sekarang yang kita Mm-mm. lakukan. Gitu. Makanya saya lebih suka nggak pakai teks dan lebih paham. Saya enggak Mereka tuh sebenarnya yang kayak kau bilang eye kontak ya cuman ku tahu misalnya itu orangnya kayak mana mau pakai teks dan tidak teks mata aku memang enggak bisa lihat orang. jadi jadi itu bukan alasan utama aku. Memang sayanya enggak bisa lihat orang jadi ya. kalau saya memang gara-gara untuk narkotik salah satunya. Dan dia mati itu kan ngeliat ke kita terus gitu loh kak. Ya betul. Kan Hmm. waktu itu kan gitu terus kayak ngeliatin artis di depan gitu ngomong gitu. Ini kalau Hmm. kita nggak tanggepin eye contact-nya kayak nggak kayak kurang aja menurutku. Jadi kelemahanku adalah ketika teks ada di depan mataku, maka aku akan tertarik untuk begini terus. Aku udah coba sekali. Dan aku begini terus kebanyakan begini. Dan aku nggak bisa doa syafaat kan, Kak. Aku nggak pintar bikin doa. Aku nggak pintar berdoa. Jadi, waktu naik mimbar, aku bikin teks doa syafaat 4 lembar. 4 lembar untuk mendoakan seluruh topik-topik doa yang dikasih ke saya. Ada kakak-kakak yang mau foto saya. Terus dia nggak jadi foto gara-gara dia ngeliat saya baca teks. Jadi bro saya benar-benar gini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Teks kertas yang print out. Jadi aku ganti-ganti. Kau 4 lembar, Kak. kau ada pernah konflik di sana? Oh, puji Tuhan, jangan sampai nggak mau. Belum, Kak. Emang kakak pernah berkonflik untuk PJ? Pas PJ ya? Berkonflik? Enggak sih. Enggak. Nggak kan? Iya. Gitu kan. Kalau 2 bulan loh, Kak. 2 bulan tuh pasti masa-masa yang dia tuh cuman baik-baiknya aja. Menurutmu 2 bulan sudah cukup enggak untuk PJ? Tidak. Tidak. Pengennya kayak STT Jeffrey tahu 6 bulan mereka kan. Apakah itu poin yang mau kau rekomendasikan ke kampus? Apalagi kau adalah bendahara BEM, Boleh disebut bendahara, sekretaris, bendahara. sekretaris, sekretaris, sekretaris. Nggak serius, kayak kau mau nggak Tapi dia rekomendasikan kakak itu tidak ke dukung saya kampus? untuk naik kapal. Kau mau rekomendasikan itu nggak ke kampus? Mau. Karena kayaknya saya lihat, pertama tuh kok ada, ya kau BEM toh, ya pasti ada ini toh lebih gampang komunikasi dengan kampus. Terus kedua, kayaknya banyak dari kalian memang yang merasa 2 bulan itu kurang. Jadi suara Mm-mm. lebih kuat untuk sampaikan itu. Memang masalahnya kan kak, 2 bulan tuh kayak apa ya? Pas kita lagi deket-deketnya langsung pulang gitu loh. Ini juga sih jika kalau saya nah, kalau boleh kak kasih saran. Nah, Mm-mm. Mm-mm. kayak praktek mandiri, mandiri itu, mungkin kalau saya nah kasih kembali nih kayak ke dulu. Karena dari beberapa orang yang saya ajak cerita, mereka betul-betul kayak PJ ini kayak baru pengalaman pertamanya dan kayak kaget sekali. Kayak contoh kau mungkin karena kau Bener. anak pendeta atau sering mau ke pelayanan, ya itu kok terbentuk kayak kau. Tapi beberapa yang saya lihat ada yang kayak baru, ih nggak anu, kayak kosong betul pengalamannya. Nggak ada. Oke lah. Ya pertanyaan terakhir ini sebelum kita selesai, sebelum mau ada bikin. Kan kau sebelum ke tempat PJ, ada Mm-mm. pembekalan Mm-mm. dari kampus. Menurutmu apa yang sangat bermanfaat sekali selama pembekalan yang dikasih kampus dan sebaliknya menurutmu ada yang kurang dipersiapkan kampus padahal sebenarnya kalian butuh. Saya pembekalan kadang-kadang nggak perhatiin lagi. Apa ya? Mungkin langsung aja kalau kalau bermanfaatnya pasti bermanfaat semuanya.
Kalau misalnya untuk yang perlu untuk ditambahkan adalah bagaimana cara kita mengatasi dan menghadapi omongan-omongan jemaat, baik yang baik maupun yang buruk. Supaya kita tahu bagaimana cara ngerespon yang tepat. Contohnya kalau kita dipuji, bagaimana cara kita harus merespon supaya gak kelihatan eh, meninggikan diri, sombong dengan pujian itu. Kalau kita dicela, kalau kita dicela pun kita ya meresponnya tidak akan menambah celaan gitu. Dan juga tidak menyakiti diri kita. Nah, itu poin yang harusnya ditambahkan. Bukan harus diperinci begitu menurutku. Oh, nanti kalau ada begini, dijawabnya begini aja gitu. Supaya kita nggak bingung di jemaat. Karena kan banyak sekali diperhadapkan begitu cobaan-cobaan yang suka maupun duka. Kakak nggak mau tanya apa yang menjadi dukaku di sini. Memang apa? Kakak saya sedih sekali karena saya ulang tahun jauh dari orang tuaku. Itu aja Oh, sih. Tuh. Kakak jangan lupa ya ucapin aku ulang tahun. Teman-teman yang nonton ini jangan lupa ucapin aku ulang tahun tanggal 19 Juli 2024 jam 00.00 di WA aku. Ini nomornya. tapi kau bilang begitu toh. Eh, Mungkin yang tidak ulang tahun di tempat PJ itu mungkin tidak rasakan sedihnya bagaimana. Hanya kita Ji yang ulang tahun di tempat PJ yang ngerasakan. Termaksud saya. Saya juga. Saya ulang tahun tidak selalu di tempat praktek. Kakak tahu gak aku nangis tahu. Aku nangis di tanggal masih bulan-bulan Juni aku nangis. Aku lagi lihat-lihat foto-foto lamaku. Pas lah dapat yang bagian aku ulang tahun. Netek sih. Aku mau pulang. Aku mau ulang tahun di rumah. Tapi semoga aku Karena kayak Janet. Semoga aku kayak kenapa? Janet. Kenapa? Janet juga rasakan hal yang sama, tapi pada akhirnya momen paling bikin terharu dia selama pelayanan di Kemit itu orang-orang rayakan semua ulang tahunnya. Semula aku dirayakan. Sama lagi lagunya Semoga pas-pas ini. aku Janji nggak begini kemarin. berharap sih mereka peduli. Aku nggak terlalu berharap sih kan mereka peduli dengan ulang tahunku. Aku Karena dong. sejauh ini yang paling peduli dengan ulang tahunku itu kan orang tua memang. Yang paling mengerti se excited apa aku dengan ulang tahun itu mereka. Mereka paham kalau aku sangat 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 suka dengan ulang tahun. Dan orang-orang kedua itu ya palingan kayak Lian, Ayu, April, Tari ya itu ngerti kalau aku gila-gilaan sama yang namanya ulang tahun. Kayak mereka Berarti tuh kalau aku ulang tahun kak, kakak tahu itu mereka bisa saya sudah chat tahu, saya sudah tahu panjang. ini diupload tanggal berapa? Tanggal 19. Mereka nggak mau ucapin ulang tahun dong setelah nomor di bawah sini. Nanti thumbnailnya Happy Birthday Cika. Jadi thumbnailnya yang mana ini? Ucapan ulang tahun atau Surabaya susah jaringan? Ya terserah kakak, kakak kan yang editornya. Kakak nanti juga harus kayak mereka ya kalau ngucapin aku selamat ulang tahun tuh pakai kata-kata panjang. Hmm. Aku itu word of affirmation. Hmm. Jadi kayak aku tahu kamu tuh semangat, terus bisa itu. Itu kakak tahu Lian tuh kalau bikin kasih ucapan selamat ulang tahun tuh gua berparagraf itu. Dan aku suka baca. Oh iya. Iya, aku suka dikasih begini. Dong, tapi kalau mau kasih kado juga nggak apa-apa. Kakak kan punya alamat saya Buhar ya kak ya. Kirim, kirim. Iya lagi, masih ada di Grabku. Kakak di sini diceritain tahu dibilang itu pacarnya Alan hampir tiap hari lo ngirim kopi kenangan. Baru kopinya itu banyak. Bilang itu kopinya banyak. Bisa dua sampai harus disimpan di kulkas baru bisa habis. Belum habis sudah muncul lagi Mas Grab Siapa yang kopi bilang? kenangan. Siapa yang bilang? Orang kantor di sini. Terus aku udah kayak gini, oh Kak Ikna. Terus harusnya kan mereka nggak ingat gitu ya, namanya Kak Ikna gitu. Cuma pacarnya Alen, pacar ini Jangan-jangan bukan gitu. saya. Jangan-jangan Hah? bukan saya. Tuh. Yang jadi brand, yang bikin Kak Alen jadi brand ambasadornya kopi kenangan siapa lagi kalau bukan Anda?
Oke, Sampai Cika, tahu loh. terakhir. Setelah aku pulang dari PJ, apa yang berubah dari kau? Dan harapan, ya itu mah dulu. Yang berubah dari saya, yang pertama, saya nggak bakalan nolak pelayanan. Yang kedua, saya bakalan mau kalau disuruh lagi doa syafaat. Nggak akan ada lagi yang namanya gue dan lo, siapapun maksudnya yang nyuruh saya doa syafaat, nggak ada lagi bombe-bombean. Saya pernah baku bombe gara-gara saya disuruh doa syafaat. Baru yang ketiga, saya akan aktif di gereja. Maksudnya, saya bakalan gereja. Karena sebelum saya praktek ini, kayaknya saya sudah 6 bulan tidak bergereja, Kak. Saya sudah komit untuk masuk lagi dalam guru sekolah minggu yang gereja. Oh ya, Tunggu, sedih juga ya. sebenarnya toh yang semua yang kau bilang, kalau mau Hmm. dipikir, sebenarnya itu harus semua harus yang hal yang dilakukan tuh sebenarnya. Tapi kenapa kok di situ sadar, baru sadar? Masalahnya itu nggak kulakukan. Apa? Ya karena kemalasanku, karena ketidakpercayaan diriku. Saya merasa saya tidak pernah mampu untuk berkhotbah, saya tidak pernah mampu untuk berdoa. Saya awalnya kan nggak suka sama apa namanya Kak. Saya nggak suka doakan orang. Saya kayak merasa nggak layak begitu. Kayak orang minta didoakan sama saya atau enggak saya doa syafaat kan syafaat itu kan harus mendoakan orang, mendoakan negara. Saya doakan diriku sendiri kayak belum tentu benar. Saya doain kalian begitu. Yang mandiri Ingat, di HKBP itu karena memang gereja sendiri kan. ya, Karena kan gereja sendiri, jadi suka-suka kita. Suka-suka kita, nolak ya nolak, mau ya mau. Aku disuruh khotbah itu cuman waktu 2 kali di remaja sama bercerita di horong di gereja di anak sekolah minggu. Kalau untuk doa syafaat, untuk berkhotbah di depan bapak-bapak, di depan pemuda, nggak pernah dan nggak mau. Aku pernah disuruh tapi aku tolak ya. Nggak mau, nggak bisa. Disuruh doa makan aja aku bilang nggak mau. berarti Nggak. berarti kok salah satu orang yang termaksud yang ini sih, menurutku yang dapat efek tidak bagusnya itu praktek mandiri, tidak kayak cara yang lama. Karena kalau kau Ya, dituntut untuk keluar itu, pasti kau tidak akan dapat itu. Dan pengalamanmu yang sekarang mungkin sudah terasa di praktek mandiri. Kak, Kak, itu salah satu yang aku bilang di PMK. Adik-adik kalau bisa, kalian pada masa libur ini mendingan mengambil observasi. Karena kan observasi itu nggak akan mengganggu nilai kalian. Kalian cuma cari pengalaman aja. Atau enggak nanti praktek mandiri itu betul-betul dipakai untuk berpraktek. Karena apa? Kakak sendiri ini, kakak sendiri ini kalau dibilang masih nol banget untuk turun ke jemaat. Gak kayak seperti teman-temannya kakak yang memang dari PMU-nya ada observasi baru prakteknya mereka itu betul-betul disuruh pelayanan yang memang bejibun. Sedangkan saya ini tuh first impression banget. Biarpun kak saya sebagai anak pendeta, saya nggak berpelayanan yang bagaimana banget. Aku paling berpelayanan mantaknya itu menjadi kepanitiaan di remaja, begitu aja. Nggak sampai yang Kayaknya, pelayan. hmm, kayaknya mereka memang, kalau menurutku Cika, lebih baik kampus semua misalnya yang ini kan, yang atur. Karena kalau kayak kita yang tanya adik-adik, mereka itu ndak akan ini. Lebih baik memang pada akhirnya lebih memilih untuk pulang libur. Yang kayak kau bilang, karena tidak ada dapat nilai, jadi orang kayak malah tidak mau melakukan itu karena malah justru itu karena ndak ngaruh ke nilainya. Iya tuh, karena ndak ngaruh ke nilainya, jadi ngapain dilakukan? Saya pun juga pasti begitu dulu, tapi karena ada tuntutan dari kampus yang suruh ki begini-begini, jadi itu. Padahal sebenarnya, Tapi itulah Kak, aku sih nyaranin ke seluruh adik-adik atau teman-teman yang masih belum praktek mandiri dan nonton video ini, kalau bisa nggak usah di gereja sendiri, ya nggak usah. betul itu. Jangan. Jangan. Karena kalau di gereja sendiri itu suka-suka kita dan mereka juga pasti kayak ya udah bakalan ngasih nilai yang terbaik lah karena kita jemaat di situ gitu loh. Nah Mm-mm. itu sebenarnya memanjakan kita banget dan pada akhirnya efeknya ya sekarang. Efeknya itu Mm-mm. ya ketika kita benar-benar masuk ke gereja orang yang dimulai lagi dari nol sedangkan
Sedangkan observasi dan praktik mandiri itu persiapan kita untuk berpraktik jemaah yang memang SKS-nya besar, tanggung jawabnya besar, durasinya lama, eh, apa yang akan dilaksanakan juga banyak, begitu. Semifikaris kan kakak juga pasti ngerasa begitu. Betul, betul sekali. Makanya saya heran juga ya kenapa banyak yang rata-rata Jujur saya malah nyesal loh. pulang ke gerejanya. Saya tidak tahu, Iya, eh, bingung karena gitu memang kayak akan susah aku mau dapat pembelajaran yang sesungguhnya kalau aku pulang ke tempat asalmu karena ya kau dari lahir besar di sana, kau sudah tahu orang-orangnya bagaimana, mereka juga tahu kau bagaimana, dan kayak yang kau bilang tadi, kau pun menurut juga kau tidak segan, dan mereka juga ya mau bagaimana juga, mereka juga sudah kenal kau orangnya iya seperti apa. harus dapat nilai terbaik. Ini sudah Ah, sisa 2 minggu lebih ya kau PJ. iya betul. Kau sudah mau ketemu teman-temanmu lagi, apa yang mau kau bilang ke mereka yang sementara pelayanan dan sudah sedikit lagi kalian bertemu kembali. Ya, teman-teman yang lagi praktek jemaat, semangat, apapun problem yang kalian hadapi, tetap renungi, tetap hikmati, berhikmatlah dan berbijaksanalah selama berpraktek. Saya tahu nggak gampang, tapi jangan lupa, kita cuma 2 bulan dan kita sudah mau ketemu kembali. Sampai jumpa di kampus ungu, kita akan cerita banyak, apalagi nanti dievaluasi praktek jemaat, kita ke Labuan Bajo. Amin, Memang Tuhan Yesus jangan sampai batal. memang jadi. Makanya aku bilang kan ku akhiri, amin Tuhan Yesus jangan sampai batal. Ih, suka banget deh. Suka banget deh kasih begituan. Oke, Pantai-pantainya. Oke deh. Tika, Kakak juga thank semangat. you. Ini Oh, akan ini saya, harus masuk. Ini harus masuk dalam video. iyalah, Semangat. apa? Ini harus. Oke, tunggu, saya harus cantik. Kak Ikna, semangat tesisnya Waduh, harus lulus ya tahun ini. Tahun ini langsung daftar vikaris di gereja manapun terserah kakak. Yang penting kakak lulus tesis supaya kakakku Alen cepat dihalalin. Dan aku cepat dapat ponakan yang lucu-lucu. Aku pengen banget dapat ponakan yang eh, campuran orang Luwu, Cina, dan Jawa. Gak tahu tuh lucunya bagaimana. Ajarku. Kalau sudah bisa berkata-kata Anda. udah serius lah. Aduh, aduh, udah serius.